Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Maya Novitasari selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Nova Anggraini yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi yang berjudul heuristik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Nadia Septiana Rizky dengan NIM 1903-101048, Kofifa Ayu Pitaloka dengan NIM 1903-101049, Indi Lutfianti dengan NIM 1903-101052, Anisya Perwitasari dengan NIM 1903-101056, dan saya sendiri Nova Anggraini Ayu Putri Widodo dengan NIM 1903-101072. Berikut nama anggota kelompok 5. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Septiana Rizky, NIM 48. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian heuristik. Heuristik adalah petunjuk praktis untuk mempermudah pengolahan informasi dalam pengambilan keputusan. Heuristik mempercepat individu dalam mengambil keputusan juga. Adanya heuristik menyebabkan pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih efisien. Heuristik merupakan filter yang membantu kita untuk fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan informasi-informasi yang tidak penting. Itu. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifa Ayu Pitaloka. Di sini saya akan menjelaskan tentang heuristik ketersediaan availability heuristik. Heuristik ketersediaan adalah strategi pengambilan keputusan cepat yang didasarkan pada informasi yang mudah diingat dalam pikiran. Kita sering menggunakan informasi yang lebih menonjol dan mudah diingat pada saat melakukan penilaian atau pertimbangan. Ketika membuat keputusan, sejumlah keputusan atau situasi yang terkait akan segera muncul ke pikiran kita. Kita cenderung melebihkan probabilitas dan kemungkinan peristiwa yang mudah diingat dan dibayangkan terjadi di masa depan. Yang pertama ada bias estimasi karena heuristik ketersediaan, yakni bias kemudahan diingat atau berdasarkan kejelasan dan kemutakhiran, dan bias retrievabilitas berdasarkan atas struktur ingatan. Terima kasih. Saya Indi Lutfianti, NIM 1903-101052 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai heuristik keterwakilan atau representatif heuristik. Heuristik keterwakilan merupakan penilaian subjektif terhadap objek berdasarkan kemiripan objek terhadap populasinya. Orang sering menilai apakah A mewakili kelompok B dengan menilai sejauh mana A menyerupai kelompok B. Berdasarkan bias pengambilan keputusan yang disebabkan oleh heuristik keterwakilan ada 5. Yang pertama yaitu tidak sensitif terhadap base rates. Yang kedua ada tidak sensitif terhadap ukuran sampel. Yang ketiga kesalahan konsepsi dari peluang. Yang keempat ada regresi pada rata-rata. Yang terakhir ada kesalahan konjungsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisya Perwitasari, NIM 1903-101056. Di sini saya akan menjelaskan tentang heuristik konfirmasi atau confirmation heuristik. Yang pertama adalah perangkat konfirmasi atau a confirmation trap. A confirmation trap adalah kecenderungan individu untuk mencari informasi yang mendukung dugaan hipotesis yang mereka anggap benar dan mengabaikan atau gagal mencari informasi yang bertentangan dengan dugaan itu hipotesis mereka. Meskipun informasi yang bertentangan lebih berguna. Terdapat dua alasan mengapa individu cenderung berada pada perangkat konfirmasi. Yang pertama yaitu cara berpikir manusia didesain untuk mengambil informasi dari ingatan. Ketika individu semakin banyak dihadapkan pada pertimbangan atau hipotesis, maka membuat informasi yang konsisten dengan hipotesis akan lebih mudah diakses secara selektif. Menurut Gilbert tahun 1991. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana cara individu mencari informasi. Individu memiliki keterbatasan dalam pengolahan kognitif, sehingga individu harus mencari
informasi secara selektif. Informasi yang dicari pertama kali adalah informasi yang paling mudah ditemukan dan berguna. Salah satu konsekuensinya adalah individu akan menyeleksi informasi atau memberikan kepercayaan lebih pada informasi yang memungkinkan individu sampai pada kesimpulan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah penjangkaran atau anchoring. Penjangkaran atau anchoring yaitu kecenderungan individu ketika memprediksi suatu nilai didasarkan pada nilai awal berdasarkan data masa lalu atau informasi lain yang tersedia, dan umumnya tidak melakukan penyesuaian yang cukup pada nilai dasar tersebut ketika membuat keputusan akhir. Nilai awal atau anchor tersebut akan membuat individu mencari informasi yang konsisten dengan anchor tersebut. Selanjutnya adalah bias kejadian konjungtif dan disjungtif. Bias kejadian konjungtif dan disjungtif adalah kecenderungan individu untuk terlalu optimis pada kemungkinan terjadinya kejadian konjungtif atau kejadian yang berkelanjutan, dan terlalu pesimis pada kemungkinan terjadi kejadian disjungtif atau yang tidak berkelanjutan. Selanjutnya adalah overconfidence. Overconfidence adalah kecenderungan individu untuk terlalu percaya diri pada kesempurnaan keputusan mereka pada kondisi ketidakpastian. Kepercayaan diri yang berlebih berhubungan dengan heuristik konfirmasi karena individu lebih mudah mencari informasi yang sesuai dengan dugaannya dibanding informasi yang bertentangan dengan dugaannya. Selanjutnya adalah hindsight bias. Bias hindsight adalah kecenderungan seseorang untuk terlalu yakin bahwa dia dapat memprediksi hasil dengan tepat setelah kejadian terjadi. Setelah sebuah peristiwa terjadi, individu dapat menyatakan bahwa kejadian tersebut mudah diprediksi meskipun hanya sedikit atau tidak ada dasar objektif untuk memprediksinya. Bias hindsight menyebabkan Anda mudah menyalahkan pendapat teman Anda yang memiliki pandangan foresight atau keputusan yang diambil sebelum kalian mengetahui bahwa jalan B salah. Dalam jangka pendek, individu yang mengalami hindsight bias akan mendapat sanjungan bahwa keputusan yang jauh lebih baik daripada yang sesungguhnya. Akan tetapi, hindsight bias dapat menyebabkan kita terlalu merendahkan keputusan orang lain pada kondisi foresight atau orang yang mengambil keputusan pada saat kejadian belum terjadi, karena kita seharusnya menilai keputusan berdasarkan kelogisan dan proses pembuatan keputusan, bukan hanya berdasarkan hasilnya saja. Heuristik atau petunjuk praktis seringkali memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengambilan keputusan. Bab ini memberikan beberapa contoh kesalahan pengambilan keputusan karena penggunaan heuristik yang tidak tepat. Salah satu cara untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan adalah dengan belajar untuk membedakan antara penggunaan heuristik yang tepat dan tidak tepat, dan bagaimana menghindari penggunaan heuristik yang tidak tepat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.